Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Kita sudah ada di dalam sangkakala yang kelima, Pastor Stephen. Akhirnya ruang Tyrannus hadir kembali, Pastor. Haleluya. Pastor sehat-sehat kan? Sudah selalu sehat. Ya. Karena kita sedang mencari lokasi yang baru, Pastor. Haleluya. Kita dapat lokasi yang lebih santai, asik, lebih fresh, yes. Tapi obrolan kita tetap hot topic, Pastor. Amin, amin, amin. Terutama, Pastor, kita melihat kondisi sekarang, khususnya di kota Jakarta nih, Pastor. Yeah. Itu asap membumbung tinggi, Pastor. Langit menjadi hitam, kadang juga ungu. Jadi pokoknya udara sepertinya mulai membuat masyarakat menjadi tidak sehat. Dan ternyata itu, Pastor, saya lihat di Alkitab, ternyata ada ayatnya, Pastor. Nah, ini nggak tahu cocok logi atau bagaimana, tapi Pastor menilai sendiri ya, Pastor. Ini ternyata masuk di dalam Wahyu pasal 9, di dalam satu tema sangkakala yang kelima. Cukup serem nih, Pastor, bunyinya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Pas kan, Pastor? Kita sudah ada di dalam sangkakala yang kelima, Pastor. Dan kalau kita baca lagi di ayat-ayat lebih lanjut, Pastor, ini seperti kuasa maut mulai menguasai bumi, dan banyak orang yang sakit, banyak juga orang yang meninggal akibat kondisi asap yang ada. Nah, menurut Pastor Stephen sendiri, sebagai hamba Tuhan yang memang bergerak dalam dimensi profetis, Pastor, benarkah kita sudah memasuki sangkakala yang kelima ini, Pastor? Mungkin saya harus menjawab seperti ini ya. Kalau kita berbicara tentang sangkakala kelima, penggenapan Alkitab, itu terjadinya bukan hanya di satu lokalitas tertentu saja, tapi itu melanda seluruh dunia. Jadi nggak hanya di dalam satu lokalitas atau satu kota, tapi memang ini secara umum gitu. Iya, betul. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi di satu lokalitas tertentu, lalu kita kait-kaitkan dengan ayat Alkitab, semuanya akan ada kaitannya. Pasti ada mirip-mirip. Iya, jadi itu nanti akan menjadi ilmu cocok logi lagi jadinya. Jadi nggak boleh seperti itu sebenarnya. Tidak boleh seperti itu. Nah, tapi terlepas dari apa yang sedang terjadi di sekitar kita, saya mendapati orang jadi semakin hidup dalam ketakutan. Orang jadi mudah sekali terkondisikan menjadi khawatir, menjadi takut, terintimidasi. Hanya gara-gara hal kecil itu jadi kelihatan besar sekali. Nah, inilah yang saya percaya perlu dibongkar, harus dirombak habis. Karena kalau hal ini dibiarkan, bahkan mulai mempengaruhi kehidupan gereja Tuhan, orang-orang percaya terus hidup dalam intimidasi. Kalau kita sebagai pembawa terang ada dalam keadaan terintimidasi, ketakutan, seperti diselimuti kegelapan, bagaimana jadinya dengan dunia ini? Sementara Alkitab sebetulnya menubuatkan dunia memang semakin gelap, tapi harusnya di antara kita sebagai orang-orang percaya itu selalu ada terang Tuhan. Nah, tapi kalau kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, terang Tuhan itu sendiri sangat dipengaruhi dengan interaksi firman yang terus terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Jadi dalam hal ini penting sekali untuk setiap kita sebagai orang percaya mengevaluasi ulang sejauh mana sih kita terus mengkondisikan hidup kita ini terus berinteraksi dengan firman. Jangan-jangan waktu yang kita pakai untuk berinteraksi dengan medsos itu jauh lebih banyak daripada interaksi dengan firman. Tidak heran kemudian kita jadi tercetak seperti yang medsos ada. Di medsos orang semua ketakutan. Berita-berita yang ada di medsos semuanya menceritakan tentang ketakutan, kekhawatiran, intimidasi. Karena kita terus mengkonsumsi berita-berita di medsos,
Nggak heran kemudian kita ketularan. Sebagai orang percaya tidak lagi ada terang dalam hidup kita. Kita pun mulai redup-redup gitu. Iya. Mulai keikutan ada asap gitu ya Pastor. Mulai terkena asap-asap dunia ini gitu kira-kira. Tapi begini Pastor, apakah kita juga tadi Pastor bilang ya orang jadi ketakutan. Terus orang percaya harusnya tidak takut. Yes. Apakah ini satu kehidupan yang sedang tidak realistis? Karena kan kalau kita mau keluar rumah aja Pastor, ya saya sendiri naik motor sekarang juga jadi rada-rada takut Pastor. Karena pernah jatuh aja, bukan kata asap. Cuma orang kan diwaspadain untuk pakai masker, untuk untuk ya itu kan memang mengganggu kesehatan. Kalau nggak takut, rasanya kayak kurang realistis begitu Pastor. Ya kalau kita mengenakan masker karena memang polusi sedemikian besar, itu sih kita bisa lakukan berdasarkan logika dan akal sehat. Tapi tidak didasarkan karena ketakutan. Nah, sementara kita ini pada dasarnya ditetapkan Tuhan, itu hidup di dalam dunia yang berbeda. Dengan kuasa firman, dengan kita terus merenungkan firman, mendeklarasikan firman, mengimajinasikan firman, sebetulnya kita itu sedang dibawa oleh Tuhan untuk berinteraksi dengan kerajaan yang tak tergoncangkan. Which is realitas sorga menjadi sangat nyata dalam hidup kita. Sehingga dalam hidup kita selalu diselimuti ada damai sejahtera dan sukacita ilahi. Ada firman yang terus bekerja dalam hidup kita. Nah ini semua akan mengkondisikan kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan sehari-hari secara berbeda. Orang lain boleh ketakutan, kita harusnya selalu diselimuti oleh damai sejahtera, sukacita, dan kuasa iman. Jadi roh iman harusnya terus berkobar dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah berfirman, aku menjagai engkau, aku menyertai engkau, ya sudah, tidak ada alasan untuk kita jadi takut atau khawatir. Ya. Jadi memang pada dasarnya kita harus kondisikan hidup kita berinteraksi dengan firman Tuhan itu sendiri. Betul. Karena Alkitab menuliskan, kalau kita baca di Yohanes pasal yang pertama, di dalam firman itu ada hidup, Alkitab katakan. Nah, kata hidup di sana diambilnya dari kata Yunani zoe, yang punya arti kehidupan Allah. Atau bisa juga diterjemahkan sebagai kehidupan yang ada pada puncak kepenuhannya. Nah, ketika kita menikmati firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, sampai betul-betul mempengaruhi pikiran dan hati kita. Jadi istilahnya firman yang kita renungkan itu terus terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Ini otomatis tanpa kita sadari, kita seperti menginjeksikan sebuah jenis kehidupan yang berbeda. Nah, orang takut ketika mendapati ada data, fakta, ABCD yang negatif. Orang takut itu normal, wajar. Tapi apa yang membuat kita menjadi tidak takut? Karena kita menikmati sebuah kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang bersumber dari firman. Nah, kalau kita menikmati kehidupan yang bersumber dari firman, Alkitab bilang, di dalam kehidupan itu ada terang. Dan terang tidak terang itu menguasai kegelapan, menembusi kegelapan, dan kegelapan tidak berkuasa. Jadi harusnya kita sebagai orang percaya, kalau kita terus berinteraksi dengan firman, firman itu membawa kita menikmati jenis kehidupan yang berbeda, dan dalam kehidupan yang berbeda itu ada terang ilahi Tuhan. Artinya sekeliling kita tidak mempengaruhi kita. Sebaliknya, justru kehidupan ilahi yang ada dalam diri kita lah yang menerangi semua orang yang ada, menerangi dunia di sekitar kita. Itu yang benar, bukan kitanya yang terpengaruh oleh berita-berita di sekitar kita. Kita yang harusnya meneduhkan, kita yang harusnya memberikan ketentraman, rasa aman kepada orang-orang di sekitar kita yang berinteraksi dengan kita. Jadi yang kita sampaikan ke orang-orang sekitar kita justru keyakinan kita terhadap penjagaan Tuhan tersebut. Betul. Nah, ketika kita bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi keyakinan kita, yang kita terima dari Tuhan, tanpa kita sadari, kita itu sedang menyampaikan firman hidup kekal.
Walaupun kita mungkin tidak mengutip ayat, walaupun kita tidak berkata, itu semua ada di Alkitab loh. Ada di Matius pasal 5 ayat 7 atau Yohanes 3 ayat 10. Kita mungkin tidak menyebut ayat. Tapi pendek kata, apapun yang Tuhan firmankan lewat ayat-ayat firman yang ada, ataupun lewat pernyataan-pernyataan roh yang kita terima, begitu sudah terbangun menjadi dasar keyakinan kita. Ketika kita berkata-kata, otomatis itu menjadi sebuah perkataan yang dasarnya dari diri kita. Walaupun sumbernya tetap dari firman. Nah, ketika kita berhasil meyakinkan orang yang mendengar perkataan kita, tanpa kita sadari, kita sudah menaburkan firman hidup kekal. Benih firman hidup kekal dalam hidup orang tersebut. Nah, saya percaya asosiasi yang terjadi dengan kita itu akan menghadirkan atmosfer rohani yang membuat benih firman hidup kekal dalam diri orang-orang tersebut mulai tumbuh. Sehingga tanpa sadar orang-orang itu pun akan mulai menikmati damai sejahtera yang sama yang bekerja dalam hidup kita akan mulai bekerja dalam hidup mereka. Sukacita dan rasa tentram yang kita nikmati karena kita berpegang pada firman juga akan mulai tumbuh dalam hidup mereka. Inilah yang dimaksudkan dalam Alkitab dengan istilah hamba-hamba sang raja, diutus untuk mencari orang-orang di pinggir jalan agar mereka bisa menikmati pesta kerajaan. Nah, pesta kerajaan yang dimaksud itu apa sih? Dalam kitab Yesaya dinubuatkan, di Sion berbicara tentang realita gereja Tuhan yang dipenuhi semarak hadirat Tuhan. Itu Tuhan akan mengadakan pesta, di mana di situ ada semarak sukacita, ada ketenangan, ada kelimpahan, bahkan maut pun ditiadakan. Nah, inilah yang Tuhan ingin bisa dinikmati oleh bangsa-bangsa atau orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Gitu kira-kiranya. Itu idealnya ya, Pastor. Idealnya. Seturut kebenaran. Harusnya memang seperti itu. Tapi realitanya seringkali sebaliknya, Pastor. Waktu kita dengar dari orang berita buruk, kita jadi gampang terpengaruh. Betul. Karena selama sekian waktu lamanya saya mendapati ada banyak orang-orang percaya, maaf kata, bahkan termasuk para pendeta, yang tidak hidup di dalam keterhubungan yang konsisten dengan Tuhan. Keterhubungan yang konsisten dengan Tuhan. On off begitu, Pastor? Seringkali on off. Sehingga sebagai akibatnya ketika mereka menjalani kehidupan sehari-hari, ya dasarnya juga masih ada pola dunia dalam diri orang-orang yang bersangkutan. Sehingga jauh lebih mudah pengaruh dunia masuk dalam hidupnya daripada pengaruh sorga atau pengaruh Tuhan mempengaruhi dan menguasai hidupnya. Jadi penting sekali untuk setiap kita sebagai jemaat atau orang-orang percaya betul-betul mulai belajar membaptis dirilah dengan prinsip-prinsip firman kerajaan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang terhubung dengan realitas sorga. Minta maaf, bukan bermaksud mau merendahkan pendeta A, B, C, D, tapi memang tidak banyak. Hari-hari ini saya mendapati jarang sekali hanya segelintir pendeta hamba Tuhan yang betul-betul menyampaikan berita atau benih firman kerajaan sorga. Yang ada adalah khotbah-khotbah yang membangun, khotbah-khotbah yang menginspirasi. Tapi sumbernya dari mana? Dari pemikiran dan filosofi paham manusiawi, hanya dibalut oleh ayat-ayat Alkitab. Sehingga sebagai akibatnya ya karena sumbernya dari filosofi manusia, bukan dari firman, tentu saja ya sampai batas tertentu pasti rontok juga. Karena itu dari jerami itu ya, Pastor? Iya, betul. Menurut 1 Korintus pasal 3, itu adalah bahan baku atau bahan dasar yang terdiri dari kayu, rumput kering, dan jerami. Otomatis begitu ada api ujian, hancur semua sudah, terbakar habis. Gitu kira-kira. Seperti yang kasus COVID kemarin ini juga, Pastor ya. Nah, selama sekian waktu lamanya banyak para pendeta,
berkhotbah, mengajar, ya minta maaf bukan dari suara Tuhan. Sehingga sebagai akibatnya ketika api ujian COVID datang, rontok semua. Mayoritas jemaat atau kebanyakan orang-orang percaya mengalami kegoncangan yang luar biasa sebagai akibatnya. Jadi betapa penting kita kembali terhubung dengan suara Tuhan dan ide kerajaan itu sendiri. Betul. Karena gereja Tuhan sebetulnya juga terlahir disebabkan karena ada orang-orang percaya yang mendedikasikan hidup untuk berpegang kepada suara nubuatan pakai tanda kutip. Yesus memberikan perintah sebelum kenaikannya ke sorga. Ya ini kita bisa taruh pada posisi seperti bernubuat. Yesus bernubuat begitu kira-kira. Kamu harus tetap ada di Yerusalem, bersekutu sebagai sesama orang percaya sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Nah, ada 500 orang yang mendengar hal tersebut, tapi hanya 120 yang mengalami. Inilah 120 orang yang percaya. Nah, jadi gereja Tuhan itu memang dilahirkan di atas dasar iman, di atas dasar percaya pada pernyataan-pernyataan firman. Nah, kalau misalkan kita sebagai jemaat orang percaya atau para pendeta tidak membangun hidup kita di atas firman, tapi membangun hidupnya di atas dasar filosofi manusia ataupun hikmat-hikmat manusia, ya begitu api ujian datang ya berhabis sudah. Itu sebabnya penting untuk kita kembali lagi kepada firman yang sesungguhnya, kepada suara Tuhan yang memang sedang terus Tuhan sampaikan kepada gerejanya. Begitu kira-kira. Dan Pastor, kalau kita baca lebih lanjut Pastor di Wahyu 9 itu, manusia ternyata menjadi semakin jahat Pastor. Seperti yang kasus-kasus di medsos juga, kita juga baca Pastor, ada anak kecil yang malak juga, anak kecil di bawah usianya lagi, tidak diberi, matanya ditusuk. Maksudnya sesuatu yang tidak terbayangkan begitu Pastor, kejahatan yang ada. Nah, apakah interaksi dengan firman ini Pastor akan membuat orang akan menjadi semakin ilahi, semakin kudus, dan tapi di satu sisi kita juga melihat Pastor, dunia kayaknya ada banyak orang yang semakin jahat. Apakah ini juga akan menyebabkan terjadi pemisahan yang sangat kontras begitu Pastor? Betul. Saya percaya itulah yang akan terjadi. Orang-orang percaya akan semakin dibawa oleh Tuhan, semakin hidup dalam keilahian. Sementara orang-orang yang tidak mau berinteraksi dengan orang-orang percaya, dalam pengertian tidak mau membuka hidupnya untuk menerima firman hidup kekal tadi, itu mereka akan jadi semakin bertambah jahat. Nah, tapi terlepas dari realita akan terjadi pemisahan, yang kudus jadi semakin kudus, yang cemar jadi semakin cemar. Saya tetap ingin menyoroti peranan kita sebagai orang percaya. Karena Alkitab kan mengatakan, orangnya nih, orangnya kita sebagai orang percaya harus terus mengkondisikan diri, berinteraksi dengan firman, sehingga keilahian Tuhan bertambah nyata dalam diri kita. Karena dengan modal keilahian Tuhan itulah kita akan bisa berfungsi menjadi garam dunia. Beberapa fungsi dari garam itu, yang pertama mencegah pembusukan. Ini kalau orang jadi semakin jahat, orang jadi semakin egois, orang jadi semakin sesuka-sukanya sendiri, itu kan menunjukkan kemerosotan yang semakin mendalam, efek dari bekerjanya kuasa dosa dalam diri orang. Nah, tapi Alkitab menuliskan kalau kita berfungsi menjadi garam dunia, kita itu akan bisa mencegah terjadinya pembusukan. Minimal derajat pembusukan atau kemerosotan yang terjadi dalam diri orang-orang di atas muka bumi ini akan bisa kita cegah, bisa kita kurangi. Khususnya terhadap mereka-mereka yang membuka diri berinteraksi dengan setiap kita sebagai orang percaya. Jadi kehidupan mereka karena membuka diri dengan apa yang kita bagikan, otomatis mereka jadi orang-orang yang tidak terlalu mudah mengalami kemerosotan. Masih ada takut dosa. Dan saya meyakini kalau firman hidup kekal yang kita bagikan terus bekerja dalam kehidupan mereka, ini
bahkan akan mulai mendorong, memunculkan dalam diri mereka kerinduan, keinginan untuk hidup benar. Nah, jadi pembusukan betul-betul terjadi, pencegahan, dicegah pembusukan yang ada. Yang kedua, garam dunia itu memberi rasa. Garam itu memberi rasa. Kalau kita berfungsi sebagai garam dunia, saya percaya kita akan mulai memberi rasa kepada kehidupan banyak orang yang mulai tawar. Ya, karena makin banyak tekanan hidup, makin banyak pergumulan dan masalah yang dialami dalam kehidupan sehari-hari orang. Ini akan membuat Alkitab bilang kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Orang jadi gampang kecewa, orang jadi gampang mengalami emosi negatif. Nah, dengan kita berfungsi menjadi garam dunia, kita ini akan menularkan pengharapan. Kita akan menularkan takaran iman kita. Kita akan menularkan ada banyak perkara-perkara ilahi dalam kehidupan mereka, sehingga minimal hati mereka itu tidak menjadi tawar. Ketika mereka melihat hidup kita, mereka terinspirasi. Saat mereka melihat hidup kita, mereka jadi merasa ada harapan baru. Nah, dan yang luar biasa, garam itu membuat orang haus. Nah, kalau orang yang bersangkutan mulai merasakan kehausan karena interaksi dengan kita, kan kita tinggal mengalirkan aliran air hidup. Dengan mereka menikmati aliran air hidup, Yesus bilang, kalau engkau minum dari sumur ini, engkau haus lagi. Tapi kalau engkau minum dari air yang aku berikan kepadamu, engkau akan mendapati, bahkan di dalam dirimu akan memancar aliran-aliran air hidup. Saya meyakini pekerjaan roh yang terjadi dalam hidup kita seharusnya bisa menular ke dalam kehidupan orang-orang tersebut, walaupun mereka belum jadi Kristen. Minimal mereka akan menikmati damai sejahtera yang sama seperti yang kita nikmati. Itu minimalnya. Minimal itu sudah. Amin, amin, amin. Karenanya kehidupan kita sudah ditentukan oleh Tuhan, bukan untuk takut, tapi justru berdampak kuat. Justru semakin dunia ini bertambah gelap, harusnya terang dalam hidup kita itu semakin terpancar dengan kuat. Karenanya saya sungguh-sungguh berdoa, biarlah tangan kuasa Tuhan betul-betul bekerja dalam hidup setiap engkau, khususnya engkau yang sedang menyaksikan tayangan ini sekarang. Dalam nama Yesus, aku mintakan untuk tercurah pekerjaan roh, terimpartasi pekerjaan roh yang memberikan kepadamu hati yang haus lapar akan realita Tuhan. Biarlah sekali lagi Tuhan memulihkan kasih yang mula-mula dalam hidupmu, membuat engkau kembali berkobar dalam cinta akan Tuhan. Bahkan hasratmu untuk terus membaca firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, sampai firman itu terus terngiang-ngiang dalam pikiran dan hatimu, akan terus bertumbuh secara nyata dalam kehidupanmu sehari-hari. Dalam nama Yesus, tercurah pekerjaan roh, terjadi impartasi roh. Amin, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya. Pastor, saya masih pengen lanjut lagi, Pastor. Waktu kita terbatas nih. Tapi saya ingat Pastor Stephen menuliskan satu buku, Pastor, The Book of Revivalists and Reformer. Itu sorotannya memang kebangkitan orang-orang percaya menjadi orang yang berdampak. Betul. Jadi bagi pemirsa yang ingin memiliki buku tersebut bisa menghubungi nomor di bawah ini. Di situ Pastor Ivan menjelaskan ya, Pastor, gimana cara kita muncul sebagai orang yang berdampak, garam dan terang dunia tersebut. Secara gamblang. Di situ saya juga menuliskan secara gamblang apa yang menjadi pesan Tuhan, suara profetik tentang revival yang akan melanda Indonesia. Itu pasti terjadi, Pastor. Pasti terjadi. Haleluya. Pastor, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Pasti dengan tema yang lebih menarik. Asik. Sampai jumpa kembali pemirsa di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Haleluya.